Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ceramah dari seorang Gus, di mana ceramah Gus ini membuat imam besar Pak Rizik Syihab menjadi murka kaum muslimin, marah-marah. Padahal sebenarnya yang disebutkan, yang diucapkan oleh Gus ini sebenarnya berdasarkan realita dan juga analisa beliau. Beliau tidak sekedar ngomong tanpa bukti. Beliau ini ngomong ada buktinya kaum muslimin. Meskipun apa yang disampaikan oleh beliau itu tidak terang-terangan diucapkan oleh para kabib Ba'alawi, tapi secara maknanya, secara realitanya, itulah yang terjadi. Itulah yang dilakukan oleh para kabib Ba'alawi terhadap orang-orang Indonesia kaum muslimin. Meskipun tidak sama persis, tapi arahnya itu persis kaum muslimin, ya. Dan tentu Anda penasaran kaum muslimin, bagaimana dan apa yang disampaikan oleh Gus ini sehingga membuat Pak Rizik Syihab ini murka, membuat Pak Rizik Syihab ini mencak-mencak dan marah besar kaum muslimin, ya. Dan tanpa panjang lebar kaum muslimin, kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Sampai kudu ngerti. Kejadian Indonesia tahun sekarang itu sama dengan kejadian Palestina tahun 45. Sampai ngerti, pada waktu tahun 20 sampai tahun 46 terjadi eksodus besar-besaran, eksodus. Tiang-tiang niki saking Eropa itu diangkut dengan kapal-kapal Jerman mampir di Palestina, di pelabuhan Haifa. Setelah turun, ternyata isinya kapal itu ratusan kapal. Ternyata kapal itu isinya adalah orang-orang yang lusuh, tampangnya lusuh, orangnya kurus-kurus. Ternyata mereka adalah bangsa Yahudi Askenazi, di mana yang di Eropanya diusir, di Jerman dibunuh oleh Hitler, yang lainnya nggak diterima. Masyarakat Eropa tidak menerima Yahudi Askenazi, suruh keluar dari bangsanya, suruh keluar dari negaranya. Maka akhirnya semua Yahudi Askenazi itu banyak yang keluar mampir di Palestina tahun 1945, dari mulai tahun 1920, tanpa kata tanpa kata. Pada waktu pertama kali datang, ribuan orang datang menggelar spanduk. Spanduknya langsung dibentangkan. Apa spanduknya isinya? Isinya adalah, wahai orang Palestina, kami di Eropa diusir, kami di Jerman dibantai, maka wahai masyarakat Palestina, jangan putuskan harapan kami untuk menerima kami. Nyuwun sewu, masyarakat Palestina itu persis kaya wong Jawa. Jawa ini Arab itu Palestina. Anggah ungguin boten sekecuane penggalinan itu saya. Akhirnya mereka diterima. Begitu sudah diterima, tambah banyak, akhirnya ratusan ribu orang berdiam di Palestina. Masyarakat Eropa sudah mengingatkan, wahai masyarakat Palestina, kami mengusir mereka bukan tanpa alasan, kami mengusir mereka bukan sembarangan, tapi kami mengusir mereka dengan alasan yang kuat. Apa alasannya? Karena mereka itu adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak benar, kumpulan daripada pembegal dan perampok negara. Di sana di negara kami berusaha untuk mendominasi, melecehkan suku-suku yang lain, meninggikan sukunya sendiri, menginjak daripada tokoh-tokoh kami, bahkan membelokkan sejarah-sejarah yang ada di Eropa, termasuk juga memalsukan situs-situs yang ada di Eropa, bahkan akhirnya menginjak-injak dan menanamkan doktrin-doktrin yang tidak benar di kalangan masyarakat Eropa. Wahai masyarakat Palestina, kata orang Eropa, Anda menerima tamu yang salah. Saya peringatkan kepada Anda, harus hati-hati. Akhirnya prosedur pada waktu itu orang Palestina tidak mau mendengarkan orang Eropa nasihatnya. Akhirnya orang Yahudi Askenazi ditampi di Palestina. Satu persatu saudara-saudara sekalian mulai kumpul. Akhirnya tiba-tiba mereka mengadakan perayaan, kemudian mulai mendoktrin masyarakat supaya masyarakat menghormati mereka, kemudian mendoktrin masyarakat untuk melecehkan orang-orang Arab Palestina, seolah-olah bangsa Arab itu tidak ada artinya, seolah-olah bangsa Arab itu adalah sama dengan anjing, seolah-olah bangsa Arab di bawah mereka. Akhirnya pada tingkatan selanjutnya bukan sekedar sejarah yang dibelokkan, sejarah yang diklaim, tetapi pemalsuan makam, membuat makam palsu tahun 45 satu sejarah Palestina yang tidak mungkin bisa dihapus. Persis koyo ning Jawa, koyo ning Indonesia. Pemalsuan makamnya, pembelokan sejarahnya, framing bahwa mereka itu adalah seorang keluarga yang suci, tidak boleh disentuh dengan kesalahan. Saudara-saudara sekalian, akhirnya tiba-tiba mereka mengklaim daerah, bahwasanya daerah ini adalah daerah yang mbah kami, buktinya ada kuburannya. Daerah ini adalah daerah kami, buktinya ada kuburannya. Yang menciptakan daerah ini adalah daerah mbah kami, ini kuburannya ada, ini bukan milik orang Arab Palestina, tapi milik keluarga kami. Akhirnya saudara-saudara sekalian, tambah lambat laun, mereka menyergap masyarakat Palestina, mereka menguasai satu persatu tanahnya, persis koyon Indonesia. Sekarang sudah mulai di framing Haul Demak, di mana yang dihauli adalah Habib. Haul Agung Solo, di Agung Solo niku boten dihormati, boten dihauli, si dihauli Habib. Haul Agung Kudus, niku Sunan Kudus niku boten disebut Haul Agung, isinya niku Haul Habib, boten di Haul Agung Malang. Sudah mulai diklaim satu persatu milik mereka, sehingga ada seorang Habib yang mengatakan bahwa Jawa adalah pintu Tarim, Jawa adalah adabnya Tarim. Bahkan ada satu isu yang beredar, itu nggak tahu benar atau tidak, tetapi kita harus hati-hati sebagai rakyat Indonesia. Mereka bergabung dengan HTI, ingin menguasai Indonesia atas nama khilafah Islamiyah, tetapi sebetulnya para habaib dan para ba'ali yang mereka tuju bukan khilafah Islamiyah, tapi negara Indonesia Tarim. Yaitu negara Tarim Indonesia. Sampean siap berjuang untuk bangsa? Siap napa mboten? Panang direbut ning kono relo napa mboten? Ridho napa mboten? Jangan sampai anak cucu sampean bernasib sama dengan Palestina. Ini kata Tarim. Para sedulur sedayawan. Itu saudara-saudara sekalian. Maka dari itu para sedulur sedayawan, akhirnya kemudian dalam rangka melumpuhkan masyarakat Palestina, melumpuhkan ekonomi, politik dan pos-pos strategis yang ada di Palestina, maka orang Zionis, orang Yahudi Askenazi mencari seseorang yang agamanya Islam, yang pinter moco kitab, sing pinter Al-Quran, apal Quran, agamanya Islam tapi genetika bangsa Yahudi Askenazi. Carinya di mana? Nyarinya ya di Yaman, Hadramaut. Sebab Hadramaut itu tempat orang Yahudi.
Makanya zamannya Rasulullah, Hadramaut itu masih belum termasuk Yaman. Zamannya Rasulullah, Hadramaut dan Talim, daerahnya Habib, itu masih belum termasuk Yaman. Hadramaut dengan Talim dimasukkan ke Yaman, itu abad ke-19. Jadi kalau Kanjeng Nabi dongeng, buka-buka, Gusti Allah barokah Yaman, artinya bukan Hadramaut. Karena zamannya Rasulullah, Hadramaut dan Talim bukan Yaman. Jadi Habib aja dalil kaya itu benar ya. Dihapusi terus ya. Begini apa badan? Para syekh para seterus bangun. Niku akhirnya diambillah orang yang namanya Syekh Fadil Abdullah. Syekh Fadil Abdullah itu orang Yaman. Genetika Yahudi, apal Quran, buangnya pinter, alim hati pinter, didatangkan oleh orang Zionis. Agama Islam tapi fanatisme Zionisnya, fanatisme daripada Yahudinya lebih hebat daripada agamanya. Begitu didatangkan di Palestina, sedikit-sedikit itu namanya Syekh Fadil Abdullah mempengaruhi masyarakat. Ngajar di masjid-masjid, ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar kitab-kitab. Begitu akhirnya muridnya tambah banyak sampai ribuan orang. Itu Syekh Fadil sampai disebut oleh orang-orang Palestina sebagai waliullah, kekasih Allah. Ketika melihat ke atas kelihatan ars dan kelihatan loh mahfud, framing yang luar biasa sudah mulai dimainkan oleh orang Yahudi. Padahal dia itu Syekh Fadil Abdullah adalah mata-mata Zionis. Masya Allah, wirid pikiran luar biasa, mengadakan istighosah untuk keselamatan Palestina, luar biasa. Itu Syekh Fadil Abdullah, muridnya ribuan, muhibbinya ribuan, hafal Quran sampai terakhir diangkat menjadi imam besar Masjidil Aqsa. Ngajinya ke Masjidil Aqsa, muridnya ribuan, disebutnya waliullah. Orang Palestina gak sadar kalau dia itu adalah mata-mata Zionis, mata-mata Yahudi Askenazi. Dan setelah generasi dan anak cucunya terjadi tragis seperti ini, orang yang paling bertanggung jawab dan orang yang paling berjasa di dalam menyengsarakan orang Palestina adalah Syekh Fadil Abdullah. Ini paling bahaya. Saudara-saudara sekalian, Syekh Fadil Abdullah menjadi mata-mata Yahudi Askenazi di Palestina lebih daripada 42 tahun tidak ketahuan. Dari tahun 46 sampai tahun 84. Begitu ada intrik dicurigai. Di antaranya adalah para intelijen Mesir mencurigai. Begitu mencurigai, Syekh Fadil Abdullah langsung tutup semuanya. Menutup diri, dia langsung mengadakan pendekatan di kalangan militer, di kalangan kepolisian, sampai diangkat menjadi penasehat khusus militer dan kepolisian yang ada di Palestina dan ada di Mesir. Ini ceritanya. Akhirnya mereka tidak tahu lagi siapa itu Syekh Fadil. Itu hebatnya Syekh Fadil Abdullah. Bagaimana mengkamuflasekan dirinya sebagai pejuang. Di saat ceramah dia bicara Palestina, nasionalisme Palestina. Mari kita mujahidin fisabilillah, kita dukung, kita usir orang Yahudi. Mari kita bela, kita doakan kepada para mujahidin yang ada di Palestina supaya orang Yahudi diusir oleh Allah. Kalau bicara nasionalismenya setinggi langit, orang Palestina semua buta, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, buta menganggap bahwasanya Syekh Fadil Abdullah adalah simbol daripada perjuangan rakyat Palestina. Ternyata beliau itu adalah orang yang paling berjasa menyengsarakan rakyat Palestina. Ya, belum sampai belum ngerti apa belum keter sampai. Wong sakit melongo, kami keter aku sing belum. Keter napa keter? Keter napa keter? Lapor saya prosedur. Allah Maha tahu. Allah Maha hebat. Wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka bisa berbuat makar, makrul lail, telangai wengi, buang mengendap-endap semua orang tidak tahu, tapi Gusti Allah Maha tahu. Allah buka semuanya dan pada akhirnya tahun 84 ketahuan. Ternyata dia adalah mata-mata Yahudi Askenazi. Sejak tahun 46 dah ketahuan. Akhirnya begitu ketahuan, akhirnya dia dihukum gantung dan pakai apa dia ditembak mati oleh tentara Palestina. Tapi misinya Syekh Fadil Abdullah sudah selesai. Misinya Syekh Fadil Abdullah sudah berhasil. Dengan jasanya Syekh Fadil Abdullah, maka orang Yahudi Zionis mampu menguasai ekonomi Palestina, mampu menguasai politik Palestina, mampu menguasai militer dan kepolisian Palestina, mampu menguasai sosial Palestina. Akhirnya Palestina disergap. Akhirnya dianggap Palestina itu adalah ujung-ujungnya Palestina adalah negara kami, daerah kami, tanah kami, bukan tanah orang Palestina. Sejak itu terjadi pengusiran masyarakat Palestina sampai detik ini genosida. Orang Palestina sengsara mau dihabisi di Gaza. Siapa yang sempat? Saya tanya, apakah kalian mau Indonesia seperti itu? Coba. Nah, kaum muslimin, inilah ceramah dari Gus Abbas Buntet yang membuat Pak Rizik Syihab kemudian meradang, kemudian marah-marah, mencak-mencak nggak jelas kaum muslimin ya. Coba kita lihat dulu video dari Pak Rizik Syihab kaum muslimin. Mereka Yahudi kan, para habaib. Mereka bilang habaib ini Yahudi. Apalagi ada satu bus itu dari Cirebon, saudara. Dia kira masa enaknya. Dia samakan datangnya para habaib ke Indonesia dengan datangnya orang-orang Israel ke Palestina, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang dulu Israel numpang di Palestina, sekarang menguasai Palestina, menjajah Palestina. Awas, hati-hati. Habaib datang dari Yaman, datang ke Indonesia, menguasai Indonesia, menjajah Indonesia. Kurang ajar. Yang bicara seorang Gus dari Cirebon, sudah. Nah, kaum muslimin ya, kalau melihat video dari Pak Rizik Syihab ini sebenarnya kaum muslimin, kita kasihan kepada mereka sebenarnya kaum muslimin ya. Tapi apa boleh buat? Analisa yang dibuat oleh Gus Abbas Buntet itu berdasarkan perilaku mereka, berdasarkan tingkah mereka, berdasarkan jejak rekam mereka. Seandainya dakwah mereka itu lurus, ya, tidak menyebarkan doktrin-doktrin supaya mereka dimuliakan, tidak menyebarkan daweran-daweran yang nggak jelas, ya, maka tidak akan ada statement-statement, analisa-analisa seperti yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet tadi kaum muslimin. Tapi karena mereka ini secara dakwah, secara ibadah, secara muamalah, itu jelas-jelas jejak rekam mereka itu tidak bagus, tidak baik, tidak selaras dengan ajaran Islam, maka wajar kalau kemudian Gus Abbas Buntet, Kiai Imad, dan orang-orang yang kemudian mengkritisi para Habib Ba'alawi, kemudian membuat analisa-analisa yang seperti ini kaum muslimin. Coba, ya, berapa banyak memang kuburan-kuburan palsu yang dibuat oleh para Habib Ba'alawi. Ya, kalau sudah kuburan palsu, kemudian ditulis di sana itu Ba'alawi, siapa pembuatnya kaum muslimin? Siapa pembuatnya? Yang tadinya di Indonesia terkenal dengan Wali Songo, kemudian bertambah lagi, ada Wali Pitu, ada Wali 10, nanti ada Wali lagi, dan ternyata nanti ada kuburan-kuburan palsu yang baru lagi. Ya, ada kemarin di situs Majapahit, situs Kumitir di Mojokerto, ditemukan lagi kuburan palsu, dan kuburan itu kuburan baru, ya, yang kemudian diklaim itu kuburan Ba'alawi.
Apa tujuan mereka membuat hal-hal yang seperti itu kaum muslimin? Kalau tidak ingin merubah sejarah tentang bangsa ini. Coba, apa tujuannya? Membuat kuburan-kuburan palsu itu apa tujuannya? Ya. Kalau sejarah sebenarnya tidak lebih buruk lagi daripada merusak akidah. Ya. Yang berbahaya itu mereka merusak akidah umat Islam. Merusak akidah kaum muslimin. Kaum muslimin diajak untuk minta-minta di kuburan para Habib Ba'alawi. Dan setiap ada Habib Ba'alawi yang meninggal, dibuat kuburan yang megah. Untuk diziarahi, untuk mengalapi barokah di sana. Kaum muslimin bisa sampai seperti iktikaf di sana. Ya, punya Pak Lutfi bin Yahya. Ada kuburan namanya ya Toha bin Yahya. Habib Toha bin Yahya. Itu kuburannya dibangun luas, sedangkan tempat sholatnya dibangun kecil. Apa tujuannya kalau tidak untuk menampung kaum muslimin supaya mereka itikaf beribadah di kuburan dengan alasan tabaruk, ngalah barokah, minta-minta di kuburan? Apa coba tujuannya? Belum lagi doktrin-doktrin para Habib Ba'alawi yang mereka jelas terang-terangan merendahkan orang-orang pribumi. Para Habib itu lebih mulia daripada ulama, meskipun bodoh, meskipun gila, meskipun ahli maksiat. Itu apa tujuannya? Jelas mereka itu secara mental, ya secara doktrin sudah merendahkan orang-orang pribumi. Belum lagi ada perkataan-perkataan dari para Habib Ba'alawi yang menyatakan Pulau Jawa itu milik Tarim. Hah? Coba. Pulau Jawa milik Tarim. Bukan tidak mungkin suatu saat Indonesia ini ya diklaim milik Tarim. Coba kaum muslimin. Dan jelas doktrin mereka, perilaku mereka merendahkan orang-orang pribumi. Ya, ulama pun dikatakan pengawal para habaib. Coba. Ya. Tugas yang bukan habaib mencintai para habaib. Sampai kalau orang pribumi bertemu dengan habib, mereka merasa lebih mulia sehingga pribumi itu sampai cium-cium tangannya. Bahkan ada yang nyantri di tempat Habib Ba'alawi sampai cium-cium kakinya. Coba. Itu kan namanya sudah perbudakan. Meskipun para Habib Ba'alawi secara fisik tidak memperlakukan orang-orang Indonesia seperti orang-orang Yahudi memperlakukan orang-orang Palestina, tapi paling tidak mereka sudah memperlakukan orang Indonesia ini lebih rendah daripada mereka. Dan itu sangat terlihat jelas dari doktrin-doktrin para Habib Ba'alawi yang mereka ini jelas-jelas merasa mulia dibandingkan yang bukan dari kalangan Habib Ba'alawi. Bahkan ya baru kita bahas videonya kaum muslimin. Ya, mereka itu ketika sama anjing yang ada di kota Tarim disuruh memuliakan. Karena anjing yang ada di kota Tarim itu pernah mendapatkan pandangan para ulama. Sedangkan dengan orang Indonesia, ada ustadz, ada kiai, ya, ada pejabat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sepemikiran, tidak sejalan dengan apa yang mereka mau, mereka sebut dengan sebutan-sebutan yang bagi kami tidak pantas. Ya. Bahar Smith ketika ada kajiannya tidak diberikan izin oleh Pak Lurah disebut dengan sebutan-sebutan yang buruk. Ya. Itu ada videonya. Pak Prabowo disebut seperti apa? Ada videonya. Pak Jokowi disebut seperti apa? Ada videonya. Jejak rekamnya ada semua kaum muslimin. Jejak rekamnya ada semuanya. Ya. Maka sangat wajar kalau kemudian orang-orang pribumi membuat analisa-analisa bahwa kita itu harus berhati-hati dengan para Habib Ba'alawi. Bukan tidak mungkin suatu saat ketika mereka sudah mampu untuk mendoktrin seluruh masyarakat Indonesia atau sebagian besar, ya ketika persentase orang yang menentang lebih sedikit, bukan tidak mungkin mereka akan semena-mena dengan orang Indonesia. Ya, bukan tidak mungkin. Karena sekarang pun mereka sudah memperlakukan orang-orang Indonesia seperti budak mereka, pelayan mereka. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan para mukibin segera sadar dan juga para tokoh-tokoh yang selama ini sudah termakan doktrin-doktrin para Habib Ba'alawi juga. Mudah-mudahan mereka segera sadar kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.